الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Makana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walaki rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima." Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan hal tersebut dengan bersabda dari Furat Al-Qasas berkata, "Aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhuma selama 5 tahun, dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, kehidupan Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan nabi setelahnya, dan sungguh tidak ada nabi setelahku. Yang ada adalah pada khalifah yang jumlahnya banyak." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama atau yang lebih dahulu diangkat. Berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad dipuji Allah dengan sifat beliau yang mulia, dan diantaranya adalah kepekaan beliau dan perhatian beliau kepada umatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Yang artinya, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Di antara bukti perhatian beliau kepada umatnya, beliau sering menyampaikan kekhawatiran beliau atas hal-hal yang dapat menimpa umatnya. Di antara hal-hal yang paling dikhawatirkan beliau adalah, silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Dan berikut ini adalah hal-hal yang dikhawatirkan Rasulullah yang dapat menimpa umatnya. Yang pertama adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Riya."
Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dikisahkan pernah suatu hari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu menangis. Lalu ada yang bertanya kepadanya, apakah yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, yang membuat aku menangis adalah suatu hal yang saya dengar dari sabda Rasulullah. Ingatanku pada hal itu membuatku menangis, yaitu aku mendengar Rasulullah bersabda, aku sangat khawatir kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi menimpa untukku. Syaddad bin Aus berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan melakukan kesyirikan? Beliau menjawab, ya, namun mereka bukannya menyembah matahari, bulan, batu atau berhala, tapi mereka melakukan riya dalam amalan-amalan mereka dan godaan syahwat yang tersembunyi pada pagi hari dalam keadaan puasa, lalu muncul godaan syahwat yang hingga dia meninggalkan puasanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah pernah keluar bersama kami sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Kami menjawab, tentu. Maka beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Lalu yang kedua, adanya orang-orang munafik yang pandai bicara. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketiga, adanya pemimpin atau tokoh yang menyesatkan. Dari Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ad-Darimi. Dari Ziyad bin Jadir ia berkata, Umar berkata kepadaku, apakah kamu tahu hal-hal yang dapat merobohkan Islam? Aku berkata, tidak. Umar berkata, yang dapat merobohkan Islam adalah ketergelinciran ahli ilmu, kepintaran orang munafik dalam bersilat lidah dengan Alkitab, dan hukum yang ditetapkan oleh para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang keempat adalah godaan yang berasal dari kesenangan dunia. Dari Iyad bin Abdillah bin Sa'ad bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri dan menyampaikan khutbah di depan manusia. Beliau berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian selain daripada kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah terdiam sesaat, lalu beliau berkata, apa yang engkau tanyakan? Dia pun berkata, aku pun mengulangi pertanyaanku, wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanya akan membuahkan kebaikan, apapun kebaikan tersebut. Sesungguhnya semua tanaman yang tumbuh di musim semi
hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus, yang melahap semua jenis tumbuhan, atau minimal akan membuatnya sekarat, kecuali hewan yang hanya memakan sayur-sayuran saja. Ia makan, lalu jika kedua sisi perutnya telah penuh dengan makanan, ia pun menghadap matahari untuk buang air besar dan kecil. Kemudian ia kembali mengunyah makanan lagi dan menelannya. Maka barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah merajalelanya perilaku homoseksual dan lesbian. Dari Muhammad bin Aqil bahwasanya ia mendengar Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi di kalangan umatku adalah perilaku kaum Lut, yaitu homoseksual dan lesbian. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keenam adalah ahli Quran yang menyimpang, yang akhirnya memerangi saudara muslim sendiri dan mudah menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Huzaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al-Quran hingga saat ia terlihat kebagusan di dalamnya, yaitu Al-Quran, dan menjadi pembela Islam. Ia lalu melepaskan diri dari Al-Quran dan melemparkannya ke belakang punggungnya, serta ia memerangi tetangganya dengan pedang dan menuduh tetangganya tersebut berbuat syirik. Huzaifah berkata, wahai Nabiullah, antara penuduh dan yang dituduh tersebut, mana yang lebih pantas dianggap berbuat syirik? Nabi bersabda, justru penuduh itu yang lebih pantas. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah muslim yang tidak bisa menjaga lisan. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku? Beliau lalu memegang lidah beliau sendiri, lalu berkata, lidah ini. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan adalah kepercayaan kepada ramalan atau nujum, tidak percaya terhadap takdir dan kezaliman penguasa. Dari Talhah bin Musarif secara marfu hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman adalah tiga hal, yaitu kepercayaan terhadap ramalan, mendustakan takdir, dan kezaliman penguasa. Hadis ini memiliki derajat hasan. Yang kesembilan adalah fitnah wanita. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepeninggalku fitnah atau kerusakan yang paling berbahaya atau mengkhawatirkan atas lelaki adalah godaan syahwat wanita. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi 9 hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah yang menimpa umatnya saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.